Shalom New One Generation, apa kabar kalian selama di rumah? Saya percaya kalian saat ini dalam keadaan sehat semua. Ada amin? Dan pastinya kalian juga kangen ibadah offline bukan? Tapi gak apa-apa, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun keadaannya seperti ini, saya percaya Tuhan tetap ada bersama kita. Katakan amin. Dan untuk kalian yang baru pertama kali join atau bergabung, saya ucapkan welcome home. Dan mari sebelum kita ibadah, kita mau sama-sama menyatukan hati, kita tunduk kepala, dan bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dan kami mengucap syukur buat setiap anugerah Tuhan yang telah kami rasakan. Dan kami mau mengatakan, apapun keadaannya Tuhan, apapun tantangannya dalam kehidupan kami saat ini, kami mau mengatakan Engkau sungguh baik dan Engkau teramat baik Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah ini, beracaralah dalam setiap pujian kami, dan kami siap menerima lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Mari kita mau menyatakan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Allah yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, mari katakan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Gak ada yang berdiam diri, teman-teman yang di rumah. Mari kita mau datang sungguh-sungguh ke hadirat Tuhan. Mari kita nyatakan, Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Pengorbananmu begitu sempurna Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu Yesus, membawa syukur kami, penyembahan kami Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kau Allah yang hidup. Kami mau mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus lebih lagi, sebab Engkaulah Allah yang ditinggikan.
haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari semua dengan iman kita nyatakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau dimuliakan sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari kita nyatakan semuanya teman-teman. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau
Kau ku sembah, ku sembah, oh Tuhan. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, buat bangsa kami, negeri kami tercinta Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati-Mu ada bagi bangsa kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kota Solo tercinta, terutama Solo Baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap umat-Mu Tuhan dapat menjadi berkat, dapat menjadi terang-Mu Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan menyembah-Mu. Biarlah mereka mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa dengan iman kami, bahwa Engkau sanggup Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi benih yang baik dan boleh bertumbuh berkali-kali lipat dalam kehidupan kami. Dan biarlah nama Tuhan saja, Tuhan Yesus Kristus, yang dipermuliakan. Semua teman-teman yang percaya katakan amin. Shalom teman-teman New Generation yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berdoa kita semua diberkati Tuhan. Saya berdoa kita semua di dalam perlindungannya Tuhan dan penuh dengan kasih-Nya Tuhan. Amin. Nah teman-teman, hari-hari ini Tuhan ingatkan kembali kepada saya satu nilai yang Tuhan ingin kita semua punya, yaitu apa? Mengucap syukur. Ya mungkin di hari-hari ini semua akan terasa berat teman-teman. Semua itu rasanya kok berat, ini nggak boleh, itu nggak boleh, banyak masalah, keluarga kita sakit, ya rasanya tuh semuanya nggak enak. Tetapi disinilah tantangannya teman-teman. Kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita sedang diberkati, kita sedang sehat, kita sedang berkelimpahan, mungkin mengucap syukur hal yang mudah. Tetapi di kondisi pandemi seperti ini, justru kita buktikan bahwa kita bisa mengucap syukur. Dan kita bisa berkata apa? Tuhan Yesus baik. Amin. Nah teman-teman, hari ini saya ingin bagikan satu kisah di dalam Injil Lukas 17. Satu kisah di mana ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Nah, dari hari ini saya ingin bagikan satu nilai bersyukur lewat kisah ini ya. Kita baca sama-sama Lukas 17 ayat ke-11, demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu
Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi mereka dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh, teman-teman ya. Ayat selanjutnya, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Kemudian ia berkata kepada orang itu, Tuhan berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Teman-teman, dari kisah ini kita bisa lihat ada 2 macam orang, teman-teman. Orang yang pertama adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, kita bisa lihat ada 9 orang kusta telah disembuhkan Tuhan, tetapi dia pergi begitu saja setelah sembuh. Dan orang yang kedua adalah orang yang tahu untuk berterima kasih. Ketika ia disembuhkan oleh Tuhan dan mendapati dirinya sudah sembuh, ia kembali kemudian tersungkur mengucap syukur kepada Tuhan. Dia bersyukur bahwa dirinya telah sembuh. Nah, teman-teman, hari ini yuk kita introspeksi diri. Kita ini termasuk macam orang yang pertama, orang yang tidak tahu berterima kasih, atau kita masuk dalam kategori yang kedua, orang yang tahu berterima kasih. Coba teman-teman bayangkan ya, ketika teman-teman ya di sekolah atau di dalam pergaulan, di rumah mungkin, ada seseorang yang ketika ia susah, dia datang sama kamu. Dia minta bantuan, aku tolong, bantu aku. Ya. Tapi ketika kita sudah bantu, ya, kita sudah tolong, permasalahannya selesai, apa yang kita dapat? Kita dijelek-jelekan di belakang kita. Ya. Mungkin ada seseorang yang ketika dalam permasalahan, ya, butuh pertolongan, dan ketika kita sudah tolong dia, dan ketika dia sudah dibantu, ya, bukan terima kasih yang kita dapat, tetapi apa? Dia malah tusuk kita dari belakang. Nah, coba teman-teman bayangkan bagaimana rasanya itu. Pasti kita sebel, pasti kita jengkel. Kenapa? Orang aku sudah bantu kamu, kenapa balasannya kamu nggak terima kasih? Justru kamu malah memperlakukan aku ya sebaliknya. Nah, teman-teman, jangan-jangan kita ini seperti orang-orang itu loh, ya, kepada Tuhan. Ketika kita susah, kita datang sama Tuhan. Ketika kita sakit, kita berdoa sama Tuhan. Ketika kita dalam permasalahan, kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah jawab doa kita, ketika Tuhan sudah sembuhkan kita, ketika Tuhan sudah angkat permasalahan kita, Dia kasih jalan keluar, sudahkah kita mengucap syukur sama Tuhan? Sudahkah kita terima kasih sama Tuhan? Nah, ini satu perenungan teman-teman. Introspeksi diri. Jangan-jangan ketika kita sudah sembuh, kita lupa sama Tuhan. Jangan-jangan ketika permasalahan sudah selesai, kita meninggalkan Tuhan. Ya, dulu sungguh-sungguh cari Tuhan ketika ada masalah, tetapi ketika masalah selesai, lupa sama Tuhan. Bukankah kita sama seperti 9 orang kusta ini yang tidak tahu terima kasih, teman-teman? Nah, saya berdoa kita semua masuk dalam kategori orang yang tahu terima kasih. Seperti satu orang ini, satu orang kusta. Orang kusta ini, ya, kalau zaman dulu ya, sakit kusta itu belum ada obatnya. Sakit kusta itu tidak bisa disembuhkan dan orang ini harus dikucilkan, teman-teman. Nah, ketika orang ini disembuhkan sama Tuhan, orang ini tahu terima kasih. Dia kembali sama Tuhan, dia bersyukur sama Tuhan. Padahal dikatakan dia adalah orang Samaria. Bagi Tuhan dia adalah orang asing dikatakan.
bukan anak Tuhan. Justru bukan anak Tuhan yang tahu terima kasih. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anaknya Tuhan? Justru seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kitalah yang tahu terima kasih, teman-teman. Ya, ini satu renungan buat kita semua. Sudahkah kita selalu bersyukur kepada Tuhan? Kalau hari ini engkau sehat, kesehatanmu itu diingini banyak orang yang sedang sakit, teman-teman. Kalau hari ini engkau bisa berkumpul sama keluarga, banyak orang di luar sana kehilangan keluarganya. Nah, kalau hari ini keadaan sekarang engkau masih bersungut-sungut padahal engkau sehat, keluargamu lengkap, teman-teman, engkau masih bersungut-sungut, Tuhan sedih, teman-teman. Ya, Tuhan ingin apa? Kita bersyukur. Mungkin teman-teman hari ini ada yang sakit. Jangan anggap, Tuhan kenapa kok saya sakit? Kenapa kok aku sial banget? Kenapa kok aku selalu dalam permasalahan? No, teman-teman. Bersyukur sama Tuhan. Sebab apa? Di dalam setiap keadaan kita, Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Meskipun hari ini kita sedang sakit, meskipun kita hari ini sedang dalam permasalahan, tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Ya. Seperti kisah di dalam Lukas 17 ini, Tuhan mau untuk kita menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih. Sebab apa? Sebab kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang dahsyat, teman-teman. Kalau kita jadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, teman-teman, kita aja jengkel loh ngelihat orang kayak begitu, apalagi Tuhan. Ya, yuk mari teman-teman, kalau hari ini firman Tuhan menegur kita, kita mau bertobat, ya. Kita mau berubah, kita mau belajar untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Sebab firman Tuhan katakan apa? Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mau sehat, mau sakit, mau berkelimpahan, mau diberkati, mau dalam masalah, pergumulan, dan lain sebagainya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu sekalian. Ya, yuk belajar untuk mengucap syukur. Demikianlah firman Tuhan, teman-teman. Kiranya firman hari ini menegur kita dan memberkati kita semua untuk kita berubah menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Firman-Mu Tuhan menegur kami untuk kami selalu mengucap syukur dalam apapun keadaan kami ya Bapa. Kami mau Tuhan menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang tahu untuk berterima kasih kepada Engkau ya Bapa. Sebab Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang sangat baik buat kami. Bapa kami yang di surga, saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang menyaksikan ini ya Bapa. Kiranya berkat-Mu tercurah buat hidup mereka. Kalau mereka sedang sakit, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka ya Bapa. Kalau mereka sedang dalam permasalahan, dalam beban berat, Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan jalan keluar buat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera yang dari surga melimpah buat kita semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami ucap syukur. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.